Halo, kali ini kita akan membahas sifat-sifat bahasa. Ada 7 sifat. Yang pertama, indah. Pada dasarnya bahasa itu adalah bunyi. Saat bunyi-bunyi ini disusun dengan memadu-madankan bunyi-bunyi vokal dan bunyi-bunyi konsonan, maka akan tercipta keindahan. Misal, kita memadu-madankan kata-kata dengan akhiran yang mirip-mirip, kayak siapa cepat dia dapat. Itu merupakan salah satu keindahan, menghasilkan nilai estetis gitu. Terus dalam pengujarannya pun gak monoton. Ada intonasi yang meliputi irama atau panjang pendek, dinamik atau keras lunak, tinggi rendah atau nada, tempo atau cepat lambat. Juga ada staccato, yaitu hentakan-hentakan. Misal, ada kata buang. Saat suasananya, misal lagi ngomong biasa aja, buang. Biasa aja, nadanya datar. Kalau dalam penulisan pakai titik. Terus kalau misalnya mau nyuruh, nadanya tuh rada naik, buang. Kalau dalam penulisan pakai tanda seru. Terus kalau misalnya mau nanya, buang. Kayak ada gelombang gitu dalam suaranya. Terus dalam penulisan pakai tanda seru. Itu adalah keindahan dari bahasa. Kedua, manusiawi. Pada dasarnya, bahasa itu bunyi. Tapi gak sebuah bunyi itu termasuk bahasa. Kayak hewan, mereka berbunyi kan, tapi itu gak termasuk bahasa. Karena dari si hewan kecil, bayi, sampai si hewan remaja sampai dewasa, suaranya gitu-gitu aja, bunyinya gitu-gitu aja. Misal sapi gitu, dia lahir bunyi mo, remaja dia bunyi mo, sampai tua pun dia akan bunyinya mo. Maka itu kan gak ada unsur estetikanya nih, gak ada nilai keindahannya. Maka itu gak termasuk bahasa. Beda sama manusia. Manusia dari bayi sampai jadi dewasa itu mengalami perubahan. Misal nih, pas bayi mungkin kita cuman meracau huruf-huruf gitu, kayak huruf-huruf vokal, misal kayak oa, oa, aw, kayak gitu. Terus agak besaran kita udah bisa ngucapin suku kata kayak ba, pa, kayak gitu-gitu. Semakin besar lagi bisa ngucapin kata kayak bapak, makan, dan lain kata lain-lainnya. Terus akhirnya kita bisa mengucapkan kalimat menyusun si kata-kata tersebut. Misal, aku mau makan, kayak gitu. Akhirnya manusia itu bisa berbicara, bisa mengucapkan kalimat. Ketiga, produktif. Produktif itu kan mampu menghasilkan terus-menerus dan akan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. Nah, bahasa itu kayak gitu. Selama manusia terus bicara, selama manusia terus berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia lainnya, bahasa akan terus menghasilkan kata-kata baru untuk mengimbangi manusia. Keempat, dinamis. Manusia itu gak suka sesuatu yang statis atau terus-terusan gitu. Manusia itu terus berkembang, berubah. Dan bahasa itu mengikuti perubahan manusia. Misal nih, dalam penulisan bahasa Indonesia aja, kita sudah mengalami beberapa perubahan, mulai dari awal-awal tuh ngikut ejaan Vanopusen, terus maju ke ejaan Suwandi, maju lagi ke ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Terakhir kita pakai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kelima, variatif. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek itu variasi bahasa yang bersifat perorangan. Jadi ini bergantung pada personal seseorang. Misal berkaitan dengan intonasi ya, gimana dia berbicara, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada dialek. Nah, dialek ini dipengaruhi oleh karakteristik bahasa daerah. Misal nih, orang Sunda gitu, dengan adanya yang kayak meliuk-liuk gitu pas ngomong bahasa Indonesia, kurang lebih akan terpengaruhi hal itu ya. Nah, terus ada ragam.
Ragam ini bisa diklasifikasi berdasarkan beberapa aspek, yaitu wacana, sarana, dan kebakuan. Keenam, konvensional. Konvensi itu artinya kesepakatan. Jadi bahasa dibentuk berdasarkan kesepakatan kelompok pengguna bahasa tersebut. Ketujuh, arbitrer. Arbitrer ini sewenang-wenang atau sesuka-suka. Jadi kadang bahasa itu nggak bisa dijelaskan secara nalar atau pakai logika ya. Tapi yang penting dipahami. Kayak misal gini, indera penglihatan. Orang Indonesia itu menyebutnya mata. Orang Sunda nyebutnya itu soca. Terus orang Inggris nyebutnya eyes. Itu kan dasarnya nggak jelas kayak gimana. Mungkin aja terpengaruhi oleh orang yang pertama menemukannya, orang yang pertama memberinya nama. Jadi itu kan beda-beda. Tapi pada hakikatnya kita tahu kalau mata itu buat nyebut indera penglihatan. Yang penting masyarakat pengguna bahasa tersebut sepakat. Sekian bahasan mengenai sifat-sifat bahasa. Semoga menambah wawasan ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi.